warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahmi dalam giat ikram. Sholawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita jadikan suri tauladan dan akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada giat ikram kali ini saya akan mencoba untuk mengambil dari salah satu kisah ulama yang sangat terkemuka, yaitu Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i yang bernama lengkap Muhammad bin Idris As-Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Masehi atau bertepatan pada tahun 767 Masehi. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Namun kehidupan Imam Syafi'i tidaklah mudah. Sejak kecil ayahnya sudah meninggal dunia dan ibunya membesarkan dalam keadaan miskin atau serba kekurangan. Namun meskipun hidup dalam kemiskinan, Imam Syafi'i tidak pernah menyerah untuk terus menuntut ilmu. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Dalam mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya, karena keterbatasan ekonomi, bahkan Imam Syafi'i mau belajar dengan hanya menulis di atas tulang atau kulit pohon, karena ketidakmampuan beliau untuk membeli kertas. Suatu ketika Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, seorang ulama besar di masa itu. Beliau menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dalam waktu singkat, sehingga Imam Malik begitu takjub akan kecerdasan dan ketekunannya. Imam Syafi'i juga terkenal sebagai seorang yang gigih dalam menempuh perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Beliau pernah melakukan perjalanan dari Makkah ke Yaman, kemudian ke Baghdad, dan akhirnya ke Mesir. Di setiap tempat beliau belajar dari ulama-ulama terkemuka dan mengembangkan pemikirannya. Dari kisah Imam Syafi'i ini kita dapat mengambil hikmahnya. Yang pertama, bahwa kesederhanaan dan ketekunan dibutuhkan dalam menuntut ilmu. Meskipun hidup dalam kesulitan ekonomi, Imam Syafi'i tidak pernah menyerah. Beliau menggunakan segala cara untuk terus belajar dan belajar. Bahkan untuk bisa menulis, meringkas ilmu, beliau mau rela hanya cukup menulis di atas tulang atau kulit pepohonan. Yang kedua, semangat belajar yang tinggi.
Imam Syafi'i tidak hanya belajar di satu tempat. Beliau melakukan perjalanan jauh untuk menimba ilmu dari berbagai ulama. Yang ketiga, kesabaran dan kegigihan. Proses belajar Imam Syafi'i tidak instan. Beliau menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendalami ilmu agama, dan hasilnya beliau menjadi salah satu ulama yang paling berpengaruh di dalam sejarah Islam. Kisah Imam Syafi'i ini adalah bukti bahwa dengan kegigihan dan kesabaran, segala keterbatasan dapat diatasi untuk meraih ilmu dan kesuksesan. Semangatnya yang luar biasa dalam mencari ilmu patut menjadi teladan bagi kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses dalam menuntut ilmu. Demikian dari saya. Ada khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.